Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Ataira Rusadi, NIM C1C020080. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pajak penghasilan orang pribadi. Berikut materinya. Adapun yang pertama, pengertian pajak penghasilan orang pribadi. Pajak penghasilan orang pribadi atau PPh orang pribadi adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajak. Orang pribadi adalah subjek pajak penghasilan yang mencakup orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia maupun di luar Indonesia. Sebagai subjek yang dikenakan pajak atas pendapatan yang diperoleh, wajib membayar dan melaporkan pajaknya. Berikutnya ada subjek pajak penghasilan orang pribadi. Sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan, subjek pajak penghasilan orang pribadi adalah orang atau pihak yang bertanggung jawab atas pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajak. Artinya, subjek pajak penghasilan yakni orang yang harus membayar PPh dan disebut sebagai wajib pajak, yang ditetapkan melalui kepemilikan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Namun, subjek pajak penghasilan orang pribadi atau PP orang pribadi menjadi dua jenis, yakni yang pertama, subjek pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri. Merujuk pada Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, subjek PPh orang pribadi dalam negeri adalah wajib pajak orang pribadi yang merupakan warga negara Indonesia atau warga negara asing yang pertama, bertempat tinggal di Indonesia. Kedua, berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Yang ketiga, atau dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Dan yang keempat, PPh orang pribadi dalam negeri ini dikenakan pada bagi wajib pajak orang pribadi yang telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan tidak kena pajak. Yang kedua ada subjek PPh orang pribadi di luar negeri. Masih sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, sedangkan subjek PPh orang pribadi luar negeri yaitu yang pertama, orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Kedua, WNA yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dan yang ketiga, WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam waktu jangka 12 bulan serta memenuhi persyaratan. Selanjutnya ada objek pajak penghasilan orang pribadi. Merujuk pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008, berikut jenis-jenis objek pajak penghasilan orang pribadi. Adapun yang pertama, penghasilan dari pekerjaan. Penghasilan yang merupakan objek pajak penghasilan orang pribadi dari pekerjaan ini meliputi penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Berikutnya ada hadiah dari pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Dan yang terakhir, penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas. Objek PPh orang pribadi yang merupakan penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas adalah seperti laba usaha atau iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan atau pekerjaan bebas. Yang kedua, penghasilan dari modal atau investasi. Penghasilan dari modal atau investasi yang merupakan objek pajak penghasilan orang pribadi diantaranya pertama, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta. Kedua, bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Ketiga, ada dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian laba dari sisa hasil usaha koperasi. Berikutnya, royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Dan yang terakhir, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. Yang ketiga, ada penghasilan lain-lain.
Sedangkan penghasilan lain-lain yang masuk dalam kategori objek pajak penghasilan orang pribadi yaitu seperti hadiah dari undian, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pembayaran pajak, ada penerimaan atau perolehan pembayaran berkala, berikutnya keuntungan karena pembebasan utang kecuali sampai jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah, dan terakhir keuntungan karena selisih kurs mata uang asing. Materi berikutnya ada norma perhitungan pajak penghasilan orang pribadi. Norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN adalah norma yang dapat digunakan oleh wajib pajak dalam perhitungan penghasilan neto dalam 1 tahun pajak sebagai dasar penghitungan PPh pasal 25 atau 29 yang terutang. Norma penghitungan ini bertujuan untuk menyederhanakan penghitungan untuk mencari penghasilan neto. Setelah mendapatkan besaran penghasilan neto, wajib pajak dapat menghitung besaran PPh terutang untuk kebutuhan pembayaran dan pelaporan pajaknya. Dijelaskan lebih dalam di Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor per 17/PJ/2015 tentang norma perhitungan penghasilan neto. Syarat wajib pajak untuk menggunakan norma perhitungan ini adalah 1. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dalam 1 tahunnya kurang dari 4,8 miliar rupiah wajib menyelenggarakan pencatatan, kecuali jika yang bersangkutan memilih menyelenggarakan pembukuan. Jika lebih dari 4,8 miliar rupiah, wajib pajak wajib menyelenggarakan pembukuan. 2. Wajib pajak orang pribadi yang wajib menyelenggarakan pencatatan dan menerima atau memperoleh penghasilan tidak dikenai pajak penghasilan bersifat final. Menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. Berikutnya pembukuan pajak penghasilan orang pribadi. Wajib pajak yang dapat menggunakan NPPN harus menyelenggarakan pencatatan. Sedangkan wajib pajak yang tidak menggunakan NPPN harus menyelenggarakan pembukuan. Pada dasarnya, terdapat 3 mekanisme perhitungan pajak penghasilan orang pribadi yang dibedakan berdasarkan penggunaan metode pencatatan atau pembukuan yang dilakukan, yaitu 1. Mekanisme pajak penghasilan orang pribadi secara umum. Mekanisme umum ini berlaku bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan melakukan pembukuan. 2. Mekanisme pajak penghasilan final PP 23/2018. Mekanisme perhitungan pajak penghasilan orang pribadi ini berlaku bagi wajib pajak pribadi yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 miliar rupiah dalam setahun. Wajib pajak orang pribadi ini hanya menyelenggarakan pencatatan saja dalam 1 tahun pajak. 3. Mekanisme pajak penghasilan orang pribadi secara NPPN. Penghitungan pajak penghasilan orang pribadi dengan mekanisme NPPN ini bagi yang tidak menyelenggarakan pembukuan. Norma perhitungan penghasilan neto ini bisa digunakan oleh wajib pajak yang peredaran brutonya kurang dari 4,8 miliar rupiah dalam setahun. Yang terakhir, tarif pajak penghasilan orang pribadi. Adapun tarif pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri yaitu sebagai berikut. 1. Penghasilan orang pribadi sampai dengan 50 juta rupiah dikenai tarif sebesar 5%. Yang kedua, penghasilan di atas 50 juta rupiah sampai dengan 250 juta rupiah dikenai tarif 15%. Yang ketiga, penghasilan di atas 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah dikenakan tarif sebesar 25%. Dan yang terakhir, penghasilan di atas 500 juta rupiah dikenakan tarif sebesar 30%. Sekian materi yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.